Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Bukankah dia putri keluarga Gu? Kok datang ke acara camping, malah minta pinjam uang sama kita? Dia punya ibu yang sakit-sakitan. Biaya pengobatannya kayak sumur tanpa dasar. Ayah, aku cuma butuh 100.000 lagi. Penyakit ibu aku nggak bisa ditunda lagi. Kalau gitu biarin dia cepat mati aja. Cepetan balik ke sini. Adik kamu nabrak orang. Dia bukan adik aku. Dia anak haram kamu. Ya Tuhan, kenapa orang jahat nggak kena hukum, malah nyiksa ibu aku? Siapa yang bisa bantu aku? Mas, kamu nggak apa-apa kan? Tolongin aku. Kita pisah cari kamu ke sana. Tolongin aku. Ayo. Pergi. Sepasang kekasih gelap. Pergi. Mereka udah pergi nggak apa-apa. Mas, kamu terluka. Kok dia panik-panik gitu ya? Telusuri seluruh Dongjiang. Aku harus nemuin perempuan itu. Mama. Jangan sentuh mama aku. Kamu mau ngapain sih? Langsung ke rumah sakit. Jangan sentuh mama aku. Mama. Kamu habis ngapain aja? Sama orang tua. Masih ada rasa hormat nggak sih? Kamu nipu saham mama aku, terus nikah sama selingkuhan ini. Aku udah nerima. Sekarang kamu mau ngapain lagi? Gantikan adik kamu nikah sama Lu Chenzhou. Nikah gantian. Lu Chenzhou kan penguasa keluarga Lu. Dia kuma, perlu injak kaki. Selura Dongjong Bakul Janitor. Suruh kamu menikah ke sana. Itu adalah kehormatan buatmu. Ini kesempatan bagus. Kenapa kamu tidak menyuruh Gu 11 Yu yang menikah? Aku tidak mau menikah. Aku yang menabrak Nyonya Lu. Lu Chenzhou akan menyiksaku sampai mati. Apa? Kamu yang gantikan aku menikah. Bilang saja kamu yang menabrak. Lagi pula di sana tidak ada CCTV. Lu Chenzhou hanya tahu itu mobil keluarga Gu. Tidak tahu siapa yang menyetir. 11 Yu kan terkenal sebagai wanita sopan. Banyak pria terhormat yang mengejarnya. Mana mungkin aku membiarkan 11 Yu mati sia-sia. Sedangkan kamu itu beda. Seluruh Dongjiang tahu kamu. Setiap hari main di bar dan hura-hura. Itu karena kalian sengaja memfitnahku di luar. Keluarga Lu itu sangat berkuasa. Mau menghancurkan keluarga kita. Cuma angkat tangan saja. Kamu harus menikah mau tidak mau. Mau aku yang menanggung dosa Gu 11 Yu? Mimpi. Oh ya. Kalian ngapain? Lepasin aku. Gunian. Kamu pikir baik-baik. Kalau kamu tidak menikah, aku akan mengantar orang tua sakit ini ke liang kubur. Ini Nyonya Lu. Biukin kecilnya dia. Beberapa hari lalu kecelakaan. Jadi tumbuhan ya. Katanya, pengantinnya adalah pelaku yang menabrak Nyonya Lu. APA. Lu Shao menikahinya. Kayaknya tidak sesederhana itu. Sujud. Sajikan teh. Ibu silakan minum teh. Siapa yang suruh kamu berdiri? Kalau ibuku tidak menerima teh ini, kamu terus berlutut saja. Tapi dia sudah pingsan. Kalau bukan karena kamu, ibuku pasti masih sehat-sehat saja. Duduk di sini minum teh. Aku. Keluarga Gu memang begini sikapnya. Lu Shao kasih kamu kesempatan menebus dosa. Baik-baik saja berlutut di sini. Introspeksi diri. Hati-hati dengan situasi sakit itu. Kalau kamu tidak mau menikah, aku sekarang akan mengantar situasi sakit itu ke liang kubur. Ibu. Mama. Kamu tunggu aku lagi. Tunggu aku merebut kembali keluarga Gu. Aku akan membersihkan semua ini. Bawa kamu pergi jauh. Kalian tinggal. Jaga baik-baik Nyonya Gulu. Ini maksudnya apa sih Lu Shao? Kamu belum melihatnya ya? Keluarga Gu ini sama sekali tidak berniat mengakui Nyonya muda ini. Upacara pernikahan ini cuma untuk menghinanya.
Aduh, Nyonya Lu pingsan. Nyonya muda apa sih? Cuma tempat pelampiasan Lu Xiao saja. Tidak mungkin. Gunian adalah penjahat yang kabur setelah mabuk dan menabrak. Bagaimana mungkin dia? Nian, kamu di mana sebenarnya? Aku sudah menunggu kamu beberapa hari. Kenapa kamu tidak membalas pesan? Kenapa? Nona Gu juga tahu takut. Waktu kamu menabrak orang pakai mobil, kenapa tidak takut? Sembunyi. Ini rumah keluarga Lu. Bisa sembunyi kemana lagi? Aku tidak sembunyi. Kamu tidak takut mati. Kamu mau bunuh aku ada 100 cara. Ngapain repot-repot menikahiku? Kamu benar. Ibuku adalah desainer terbaik. Kau malah membuatnya terbaring di tempat tidur bagai mayat hidup. Kalau kau mati, itu terlalu mudah bagimu. Non Gu juga harus merasakan siksaan hidup yang lebih buruk dari mati. Panggil orang. Bawa dia ke bar malam. Baik, Lu Chen Yo. Apa yang kau lakukan, Lu Lu Chen Yo? Chenyo, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lu Chen Yo. saya Pa Yang Bernie. Masuk ke tempatku. Kak di belakang adalah Lu Dashao. Hei, Lu Dashao. Apa yang bisa saya lakukan untuk Dashao? Wanita ini hadiah untuk kalian. Asal jangan sampai mati. Mainkan sesuka kalian. Lu Chen Yo, kau gila. Dibandingkan dengan Non Gu, aku belum cukup gila. Tidak, Lu Chen Yo. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Cukup cantik juga. Lu Dashao biasanya tidak suka pada kita. Hari ini kenapa hatinya baik? Lupakan. Karena Dashao menghadiahkan pada kita. Lepaskan aku. Mari kita bersenang-senang. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Lu Chen Yo, aku tahu kau di luar. Kau bisa menghinaku, tapi kau tidak bisa melakukan kejahatan. Lu Chen Yo, kau seperti ini. Apa bedanya dengan pelarian yang menabrak lari? Sudah cukup. Lu Dashao, wanita ini cukup garang. Tenang saja, aku suka tipe pedas seperti ini. Aku bilang sudah cukup. Pergi. Lu Chen Yo, apalagi yang kau inginkan? Malam 3 hari lalu, kamu di mana? Katakan. Tidak ada urusannya denganmu. Lu Chen Yo, lepaskan aku, Lu Chen Yo. Binatang. Kalau aku binatang, kamu mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Lu Chen Yo, kamu ngapain? Lu Chen Yo. Dashao, orang malam itu sudah ditemukan. Dashao, dia itu. Lu Xiao, aku Liu Ruqing. Bekerja di Departemen Desain Grup Lu. Kenapa dia? Kemari. Dashao, Aku bilang aku akan bertanggung jawab padamu. Kedepannya kamu tinggal di sini. Dashao, siapa dia? Dia sudah ada di sini. Lu Chen Yo, kenapa masih mencari orang malam itu? Mungkin mereka juga tidak saling melihat. Dia memang tidak tahu. Orang yang dicari Lu Chen Yo adalah dia. Asal diam-diam menghilangkannya. Kekayaan keluarga Lu yang luar biasa ini jadi milikku. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Pergi. Kita sudah menikah. Kamu mau pergi kemana lagi? Ternyata Dashao sudah punya istri. Ngapain cari aku? Dia bukan istriku. Dia hanya tahananku. Guniang, kamu dengarkan baik-baik. Selama ibuku belum sadar, kamu jangan harap bisa tenang. Aku akan membuatmu setiap menit, setiap detik hidup dalam penderitaan. Hari ini hanya permulaan. Kalian ingat, Ruqing baru nyonya rumah keluarga Lu ini. Sedangkan wanita yang merebut sarang orang ini. Kalian mau bagaimana? Sesuka kalian. Ya iya. Ayo pergi. Lepaskan aku. Kalungku jatuh. Kamu turun ambilkan untukku. Aku nggak bisa berenang. Cari orang lain aja deh. Gak bisa, kamu yang menentukan. Lepaskan bajunya yang menggoda itu. Copot sekarang juga. Kalian ngapain sih?
Non Liu, ini nggak baik deh. Dia kayaknya beneran nggak bisa berenang. Nggak apa-apa, cuma mau ngasih pelajaran aja. Kalian berdua keluar dulu. Liu Ruking, aku nggak ada masalah sama kamu. Kamu sebenarnya mau apa sih? Tentu saja mau mengantarmu. Selama kamu masih hidup, aku nggak akan tenang. Kamu gila ya? Lu Chen Yo walaupun dia sangat memanjakanmu, nggak akan membiarkanmu melakukan kejahatan. Siapa bilang? Siapa yang lihat? Aku cuma suruh kamu turun ambilkan kalungku. Kamunya sendiri yang nggak hati-hati sampai tenggelam. Nggak, aku belum bisa mati. Aku belum membersihkan namaku, belum menyelamatkan Mama. Tolong, siapa yang bisa menyelamatkanku? Gunian. Wanita sialan. Hidupnya kuat banget ya. Gunian. Gunian, Gunian. Gunian. Cepat panggil dokter. Ya, Yang Master Liu, istri sudah nggak apa-apa. Maaf merepotkanmu. Dashao. Kamu mau membunuhnya? Nggak kok. Aku cuma mau ngasih pelajaran aja. Dokter Du bilang, Dashao kalau kamu lebih lambat lagi, Nyonya muda akan dalam bahaya. Aku paling benci dibohongi. Jujur saja. Aku cemburu padanya. Padahal aku yang pertama kenal Dashao. Tapi dia malah jadi istrimu. Aku cuma mau menakut-nakutinya, mengusirnya. Apakah Tuan baik-baik saja? Orang yang menyelamatkanku malam itu benar-benar Liu Ruking. Apakah kamu punya tanda lahir? Ya benar, Lepaskan bajumu. Perlihatkan padaku. di sini. Tidak baik kan? Ternyata Dashao tidak pernah mempercayaiku. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku sudah bilang. Gunian tidak akan mempengaruhi posisimu. Kamu boleh menghukumnya sesukamu. Tapi tanpa izinku. Siapapun tidak boleh mengambil nyawanya. Mengerti? Kalau kalungnya hilang ya sudah. Barang-barang ini kamu simpan dulu. Kalau tidak suka, beli yang baru. Untungnya aku pernah melihat tanda lahir Gunian, jadi sudah siap sebelumnya. Jangan. Tolong. Apa yang kamu lakukan? Liu Ruking, apa yang akan kamu lakukan lagi? Tidak boleh mengambil nyawamu, hanya bisa membuatmu pergi sendiri. Dashao bilang, rumah ini aku yang mengatur, jadi tolong Nyonya muda, bersihkan rumah ini. Kepala rumah tangga, awasi Nyonya muda. Biarkan dia membersihkan dengan baik. Nyonya muda benar-benar berharga sekali. Baru bekerja sehari, sudah lelah seperti ini. Semua tempat sudah saya bersihkan. Cukupkan. Kamu, Lantainya begitu kotor. Kamu tidak lihat ya? ini jelas. Kalian sengaja mengotori. Siapa yang lihat? Kalian lihat tidak? Nyonya muda, bagaimana bisa kamu menuduh Nona Liu begitu? Jelas-jelas kamu sengaja malas. Kamu, Kamu apa kamu? Cepat bersihkan. Berhenti. Ini istri yang kamu nikahi. Putri keluarga Gu, sifatnya sungguh besar. Nenek. Dia baru Gunian. Apa? Kamu biarkan orang lain
mengganggu istrimu. Nenek, Gunian hanya seorang penjahat. Ruking adalah wanita saya. Saya yang menyuruh Ruking memberi pelajaran pada Gunian. Nenek, permain-main. Saya tidak peduli. Mengapa kamu menikah? Keluarga Gu tidak pernah mempunyai aturan poligami. Keluarkan si selingkuh. Dari sini, Bawa Nona Liu dulu memilih gaun dan perhiasan. Da Xiao, Dengar, Nona Liu. Ya, Nenek, Anda terbang jauh dari luar negeri. Saya akan meminta seseorang mengantar Anda kembali untuk beristirahat. kenapa? Anda pikir saya sudah pikun? Bukan. Saya masih ada konferensi pers di perusahaan nanti. Silakan sibuk dengan urusanmu. Saya bisa pergi sendiri. Jika Anda tidak mengusir. SI wanita simpanan ini dari. Anda perlu. Tidak perlu datang. Menemui saya Nenek, lagi. saya akan kembali dan menjelaskan kepada Anda. Saya akan meminta Meng Cheng mengantar Anda kembali. Nyonya tua. Saya tanya Anda. Konferensi pers juga akan membawa wanita simpanan itu. Nyonya tua. Miss Liu sebenarnya adalah karyawan perusahaan. Jadi, Ayo bangun. Anda adalah nyonya muda keluarga Gu. Harus bersikap seperti nyonya muda. Rapikan diri. Dan pergi ke konferensi pers. Nyonya tua, saya dan Lu Chenyo bukan seperti yang Anda pikirkan. Dengarkan nenek. Pergi. Siapkan gaun. Untuk nyonya muda. Baik. hei Nyonya muda. Nyonya tua sudah tua. Kesehatannya juga tidak baik. Biasanya agak pikun. Apapun yang Anda katakan padanya, dia tidak akan ingat. Jadi kita harus menuruti keinginannya. Tapi Lu Chenyo, Anda tenang saja. Saya akan menjelaskan kepada Pak Lu nanti. Cantik. Sendirian. Dari departemen mana? Temani aku minum. aku tidak bisa minum alkohol. Kamu tahu siapa aku? Ayahku anggota Dewan Direksi. Aku bukan karyawan perusahaanmu. Lepaskan aku. Oh. Jadi kamu mitra bisnis. Harus minum dong. Aku bilang lepaskan. Minum ini. Benar-benar tidak bisa minum. Aku suka yang murni. Tiger Dengingku semalam. Aku kasih kamu proyek besar. Bagaimana? Kalian ngapain? Oh, ini kakak. Bukannya kamu bawa. Magang. Kenapa? Suka yang ini lagi. Lepaskan dia. Kamu CEO di perusahaan. Kamu yang berkuasa. Tapi di sini, kamu tidak bisa mengaturku. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Kakak. Kayaknya dia juga tidak tertarik padamu. Perkenalkan. Ini kakak iparmu. Sekarang kamu pergi sendiri. Atau aku suruh orang bantu kamu. HMPH. Sialan Gunian. Kenapa kamu selalu mencuri perhatianku? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Nenek yang menyuruhku. Jangan jadikan nenek sebagai alasan. Lu Chenyo, kamu gila apa? Nenek yang memaksaku datang. Gunian. Saya tidak peduli apapun cara yang kau gunakan. Membujuk nenek membawamu kemari. Kau sebaiknya tahu posisi dirimu sendiri. Apa kau baik-baik saja? Da Xiao, aku pusing. Ayo. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Tapi nyonya muda sendirian di sini. Apakah benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu? Nian. Mengapa kau ada di sini? Dokter Zhuang, Aku mencoba menghubungimu beberapa hari ini, tapi tidak pernah ada yang menjawab. sulit untuk dijelaskan. Ngomong-ngomong Dokter Zhuang, ibuku bagaimana keadaannya? Bibi sudah diberi obat khusus. Kondisinya jauh lebih baik. Aku lega ibuku tidak apa-apa. Aku sementara tidak bisa menemuinya. Nian. Aku mendengar kau sudah menikah. Mengapa? Kau bahkan tidak kenal Lu Chenyo. Mengapa kau mau menikahinya? Jangan-jangan karena kecelakaan mobil Nyonya Lu. Ya, Aku tidak percaya. Kau bahkan tidak bisa minum alkohol. Bagaimana mungkin kau menyetir dalam kondisi dan menabrak Nyonya Lu? Kakak Zhuang. Nian. Jangan menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, Apa sebenarnya? Gunian. Kau punya banyak sekali hal untuk dilakukan bersama kau diam saja. Apa sebenarnya? Katakan. Aku menunggumu bicara. tidak ada apa-apa. Baru sebentar tidak bertemu. Pria pendamping nyonya muda sudah berganti lagi. Nyonya muda memang benar-benar. Orangnya populer ya? Gunian. Kamu benar-benar pandai memikat pria. Aku sampai tertipu juga dengan penampilannya yang memelas itu. Sampai mengira dia benar-benar punya alasan. Nian, kamu baik-baik saja kan?
Dia adalah istriku. Apa hubungannya denganmu? Da Xiao cepat lihat. Gaun yang dipakai nyonya muda ini adalah gaun yang memenangkan penghargaan Guili. Ini adalah desain terakhir nyonya. Baru menang penghargaan langsung terjadi musibah. Kamu si biang kerok. Berani-beraninya memakainya untuk pamer. Gunian. Aku tidak tahu ini. Desain Nyonya Lu, itu butler yang memakaikannya padaku. Bagaimana mungkin? Kamar nyonya, butler saja tidak bisa masuk. Pasti kamu yang sengaja mengambilnya. Da Xiao, kalau nyonya tahu, desain terakhirnya dipakai oleh orang yang menyakitinya. Pasti sangat sedih. Lepaskan. Apa? Aku bilang lepaskan. Kamu tidak pantas memakai baju ini. Lu Chenyo, aku tidak sengaja. CEO Liu, kamu mau apa? Minggir. Meskipun keluarga Lu kaya raya, tapi CEO Lu kamu tidak bisa. Sabako Ichiyukan. Nian hanya salah pakai gaun. Kamu tidak perlu sekeras itu kan? Oh, ternyata yang Master Zhuang ya. Nian. Panggilannya mesra sekali. Gunian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Di depan Da Xiao, menggoda pria lain. Kamu ngomong apa sih? Aku dan kakak Suang benar-benar besi. Kamu marga Zhuang. Benar. Anak muda keluarga Zhuang. Ayahmu tidak pernah memberitahumu. Di luar tidak boleh membuat masalah dengan orang yang tidak seharusnya kau ganggu. Bahkan kepala keluarga Zhuang sekalipun berdiri di hadapanku. Dia tidak berani menghalangiku. Minggir. Tidak. Gunian. Berani sekali kau memakai baju ini. Ibuku kau buat jadi tidak manusia. Berbaring di tempat tidur seperti hantu. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu. Tentu saja kau tidak tahu. Aku ingin melihat. Di depan umum, Lu Chenyo merobek bajumu. Bagaimana kau bisa menjadi nyonya muda keluarga Lu? Lu Chenyo, lepaskan aku. Kamu tidak boleh memperlakukan Lu Chenyo. Lepaskan aku, Lu Chenyo. Da Xiao, Berlutut. Aku suruh kau berlutut. Lu Chenyo, aku bersumpah kepada langit. Aku benar-benar tidak tahu asal-usul baju ini. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan memakainya. Dia satu-satunya di dalam negeri yang memenangkan penghargaan desain mewah. Kalau bukan karena perbuatanmu, konferensi hari ini, harusnya dia yang membukanya. Maaf. Simpan permintaan maafmu yang palsu. Dari hari ini, kamu akan merawatnya di sini. Kalau dia tidak bangun, kamu dan keluargamu keluargaku, semuanya tidak akan luput. Nyonya Lu, katanya kamu sangat menyukai musik ini. Semoga kamu cepat sembuh. ternyata Nona Gu mengerjakan pekerjaan pelayan. Juga terlihat rapi. Aku bicara padamu, kamu tidak dengar ya? Liu Ruking, ini kamar Nyonya Lu. Bukan tempat untuk bertindak sewenang-wenang. Kamu berani mengancamku? Aku tidak tertarik mengancammu. Gunian, jangan terlalu sombong. Da Xiao bilang, nyonya rumah ini adalah aku. Kamu ngapain sih? Da Xiao lihat dia. Aku suruh dia bersihin nyukan Nyonya Lu. Dia bilang Nyonya Lu sakit menjijikan. Aku tidak. Menjijikan di dunia ini. Tidak ada yang lebih menjijikan darimu. Aku tidak. Itu dia. Wanginya terlalu kuat. Tasha, Dewan Direksi meminta Anda datang. Sebelum aku kembali, kamu bersihkan setiap inci di sini. Sampai bersih. Kamu awasi dia. Jangan biarkan dia bermalas-malasan. Baik. Nona Liu, bukankah Anda mau mengambil perhiasan yang dipesan bulan lalu? Semua karena wanita ini yang bikin masalah. Buat aku ikut menemani mayat hidup ini. Siap banget. Kasih dia pelajaran. Wanita, kamu berani melawan. Liu Ruking, kalau Lu Chenzu tahu kamu berbuat onar di sini dan mengutuk Nyonya Lu, kamu bilang, apa dia masih akan memanjakanmu? Asal kamu tidak menggangguku, rekaman ini tidak akan sampai ke Lu Chenyo. Ayo kita pergi. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh membantunya membersihkan. Dapur juga tidak boleh menyisakan makanan untuknya. Ya? Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Nyonya Lu, maaf. Saya belum bisa memberitahu Lu Chenyo yang sebenarnya, tapi saya sudah diam-diam mengambil video dari kamera mobil Gu 11 Yu dan menyalinnya. Nyonya Lu, saya janji. Setelah saya menyelamatkan ibu, saya akan segera memberikan bukti kepada Lu Chenyo agar dia bisa menghukum orang yang menyakitimu. Nyonya Lu, bulan ini, saya setiap hari melihat desainmu.
Sungguh luar biasa. Saya percaya. Kamu pasti akan sembuh. Da Shao. Tidak menyangka Nyonya mudah merawat orang. Juga begitu perhatian. Oh ya, hari ini Dokter Du juga datang. Katanya bulan ini, dia setiap hari memejat Nyonya dan berbicara dengannya. Reaksi Nyonya semakin membaik. Mungkin benar-benar ada keajaiban. Mungkin saat itu dia benar-benar terkaget-kaget karena kecelakaan. Jadi tidak sempat menyelamatkan orang. Diam. Da Shao, kalau begitu aku pergi dulu. Anda meminta saya untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Nona Liu. Ada di lantai bawah. Katanya bulan ini, dia setiap hari memijat Nyonya, menemaninya berbicara. Gunian, kamu ini perempuan. Kamu. Lu Chenyo, kamu mau ngapain lagi? Aku mau ngapain? Ini rumahku. Kamu istriku. Kamu bilang aku mau ngapain? Itu kamu. Bukan aku. Masih pikir kamu itu kakak Zuang. Jangan kira kakak Zuangmu akan datang menyelamatkanmu. Orang yang Lu Chenyo inginkan. Keluarga Zuang tidak berani menyelamatkan. Aku sudah bilang, aku akan merawat Nyonya Gulu dengan baik. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Lu Chenyo adalah orang yang memaksaku malam itu. Jadi orang yang dia cari sebenarnya bukan Liu Ruking, tapi aku. Da Shao, aku sudah membuatkanmu beberapa kue. Dan sarapan, coba deh masakanku. Da Shao, cepat makan. Sebentar lagi dingin. Kamu makan dulu. Aku nanti ada urusan. Harus ke rumah sakit untuk membahas rencana pengobatan ibuku. Baik, kamu pergi saja. Aku akan menjaga Gunian. Biar dia merawat Nyonya dengan baik. Tidak usah. Kalau dia tidak enak badan, hari ini biarkan dia istirahat. Agar tidak menularkan penyakit ke Nyonya. Kalau terus begini, wanita itu mungkin akan membuat Lu Chenyo terpesona. Bantu aku mengawasi Gunian. Lihatlah wanita ITU. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Nyonya Gu, hari ini kenapa kamu yang datang? Mengambil obat untuk Nyonya Gu? Hari ini aku libur, jadi aku datang untuk melihat Mama. Nyonya Gu, Nyonya Gu. Selamat ya, kamu hamil. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Mual dan mengantuk. Ini semua reaksi normal di awal kehamilan. Harus lebih banyak istirahat. Tidak. Aku tidak mau anak ini. Dokter, aku mohon bantu aku. Kehamilan kembar alami ini sangat langka loh. Kehidupan itu berharga. Apa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Ya. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Apa kamu ingin berdiskusi lagi dengan keluargamu? Tidak. Tidak perlu. Kalau begitu mari kita siapkan operasinya. Tadi pagi aku melihatmu tidak enak badan. Sakit. Minggir, minggir. Pasien butuh operasi. Minggir, minggir. Pasien butuh operasi. Tidak apa-apa. Perutku hanya sedikit tidak enak. Dokter sudah memberiku obat. Kalau cuma masalah kecil bisa panggil dokter untuk datang ke rumah. Kalau tidak ada masalah pulanglah lebih awal. Aku mengerti. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu aku punya anak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa meninggalkan keluarga Lu. Sayang, maaf ya.
Ada apa? Miss Gu, ada kecelakaan beruntun di luar. Ruang operasi harus disediakan untuk pasien kritis. Operasimu hari ini tidak bisa dilakukan. Tolong anakku, nak tahan ya. Tolong anakku, nak tahan ya. Tolong dia. Kalian juga ingin datang ke dunia ini untuk melihat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mama aku sudah tanya Dokter Zhuang. Dia bilang pemulihanmu bagus. Tunggu beberapa bulan lagi. Mungkin bisa keluar dari rumah sakit. Nian, Mama yang bikin kamu susah. Mama. Asal Mama baik-baik saja. Aku tidak takut apa-apa. Mama. Aku sudah menemukan bukti Gu 11 Yu yang menabrak. Setelah Mama sembuh, aku akan menuntut keadilan untuk diriku sendiri. Benar? Ya, dan juga apa yang Papa berhutang pada kami. Aku akan mengambilnya kembali. Nyan, Bibi harus periksa. Nyan, jangan khawatir. Aku akan merawat Bibi. Gunian, kamu tidak tinggal di rumah lu dengan baik. Kamu mati di sini untuk apa? Cepat pulang. Hasil tes kehamilan. Kamu hamil. Gunian, kamu benar-benar si rubah ya. Lu Chenchou Sangkat, kamu masih bisa menggoda dia. Kamu masih bisa Hamil menggoda anaknya. Tidak ada urusannya denganmu. Kenapa kamu merobeknya? Apakah ini hasil dari pria lain? Anak haram. Gunian, kamu gila. Benar-benar membuat Lu Chenchou jadi suami yang dicurangi. Kamu mau mati, jangan ajak kami. Kamu jujur saja sama aku. Anak ini punya Lu Chenchou bukan? Transaksi kita. Aku yang menanggung dosa Gu 11 Yu. Kalian yang obati ibuku. Hal lain, aku nggak perlu kasih tahu kamu. Gu 11 Yu, kalau wajahku ada luka. Lu Chenchou nanya. Coba tebak. Aku bakal bilang apa sama dia. Gunian, aku peringatkan kamu. Ibumu masih di tangan kami. Kalau kamu ngomong yang nggak seharusnya, jangan salahin kami kalau kejam. Oke, kamu hamil ini. Aku bisa pura-pura nggak tahu. Tapi bulan depan, ada proyek besar keluarga lu, butuh tender. Kamu harus bantu kami dapatkan. Penawaran Lu Chenchou. Mama, kenapa kamu jaga rahasia si manis itu? Harusnya kasih tahu Lu Chenchou. Biar Lu Chenchou hukum dia. Kalau dia mati, siapa yang bantu kita? Tanggung amarah Lu Chenchou. Tapi beberapa bulan lagi, perutnya udah gede. Lu Chenchou pasty tahu. Dia hamil anak haram. Pada saat itu, kita udah dapat proyek besar. Terbang tinggi. Siapa yang peduli hidup matinya? Dia benar-benar bisa dapatkan tender. Selama ibunya masih di tangan kami. Dia mati pun harus bantu kami dapatkan. Yang suruh kamu selidiki tadi, gimana hasilnya? Dia tadi pergi ke rumah sakit. Dia hamil. Apa katamu? Rekam medisnya sudah saya kirimkan kepadamu. Jangan lupa transfer uangnya. Si manis ini, hanya sekali itu dia langsung hamil anaknya Lu Chenchou. Non Liu, apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu masuk? Pergi sana keluar. Kalau Lu Chenchou tahu dia hamil, pasti akan menyelidiki pria selingkuhnya. Kejadian malam itu tidak akan bisa ditutupi. Gunian si manis ini hanya mengandalkan wajah ini untuk menggoda Lu Chenchou, maka saya akan menghancurkannya. Berhenti. Kenapa jauh-jauh dariku? Apa aku akan memakanmu? Datang ke sini dan kupaskan udang untukku. Saya harus merawat Nyonya Lu. Kepala rumah tangga, apakah Dashao bilang, semua di rumah harus mendengarkan saya? Ya, kalian berdua, datang ke sini. Tolong panggil Nyonya muda untuk mengupas udang. Nyonya muda, biar saya saja. Apa urusanmu? Pergi sana. Nyonya muda. Dia sibuk seharian di dalam dan luar. Sekarang kondisi tubuhnya juga tidak baik. Jangan banyak bicara di sini. Kalau kalian ingin menghina saya, katakan langsung. Tidak perlu menghina orang lain seperti ini. Menghina? Dia hanya pelayan rendahan. Seekor anjing saja. Saya bisa memperlakukannya sesuka saya. Seperti apa yang saya mau. Apa urusanmu? Benarkah? Kamu juga anjingnya keluarga Lu. Apa saya bisa memukulmu sesuka saya? Seperti apa yang saya mau? Gunian,
Apakah kamu hanya mengandalkan sikap keras kepala dan menyedihkan ini untuk memikat Da Xiao? Kamu sendiri penuh dengan pikiran kotor. Apakah kamu pikir orang lain sama seperti kamu? Wah. Kamu berani memukulku. Kamu benar-benar mengira kamu adalah nyonya muda. Kamu hanya alat pelampiasan amarah. Da Xiao saja. Bukan aku, apakah kamu? Sudah lebih dari sebulan. Lu Chenyo, kenapa tidak memberimu status? Kamu si imut. Liu Ruking. Aku biasanya menahan diri karena tidak ingin mencari masalah. Aku sarankan kamu berhenti di sini. Panggil orang pegang dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kamu kan hebat. Lawanlah. Katakan, kalau wajahmu yang memelas ini, kena air panas ini, masih bisa memikat orang. Non Liu, kamu tidak boleh begini. Liu Ruking, lepaskan aku, atau aku akan memberitahu Lu Chenyo. Kamu bukan orang yang dia cari. Da Xiao, kamu baik-baik saja. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Da Xiao jangan percaya dia. Dia hanya mengada-ada. Pergi. Katakan, apa maksudnya? Dia bukan orang yang aku cari. Apa yang sebenarnya kamu tahu? Sial. Awalnya hanya ingin Liu Ruking tidak menggangguku. Kenapa dia dengar? Kalau Lu Chenyo tahu, orang yang dia cari adalah aku akan lebih tidak punya kesempatan keluar dari rumah Lu. Aku tidak tahu. Aku hanya melihatnya terlalu sombong, ingin menakut-nakutinya. Bohong. Apa kamu tahu siapa yang aku cari? Atau kamu adalah orang yang aku cari? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Da Xiao, tanganmu terbakar. Aku akan mengobatinya. Da Xiao, aku sakit. Drju kepeculan Daeng. Biarkan dia menangani Nona Liu. Tidak perlu. Da Xiao tidak percaya padaku. Aku akan pergi sendiri. Semoga yang kamu katakan benar. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu akibat menipuku. Dokter Du, tolong periksa Ruking. Aku hanya wanita tanpa status. Tidak perlu repot dokter Anda. Jangan marah. Da Xiao, aku bisa tidak punya status. Tapi malam itu kesucianku sudah kuberikan padamu. Meski Nona Gu cemburu padaku. Tapi dia tidak bisa memfitnahku. Tidak apa-apa, asal jangan kena air 2 hari ini. Terima kasih. Da Xiao, nyonya muda beberapa hari ini juga tidak enak badan. Mungkin dokter Du bisa memeriksanya. Tidak perlu. Kurasa dia baik-baik saja. Masih bisa berbohong dan memfitnah orang. Minta maaf pada Ruking. Maaf. Kurung dia di loteng. Biarkan dia merenung. Kalau tidak, aku akan memberitahu Lu Chenyo. Kamu bukan orang yang dia cari. Apakah dia tahu? Lu Chenyo mencari dia. Tidak, meskipun dia menebak. Aku tidak boleh menyerah. Kemarilah. Mobil Liu Da Xiao sudah kembali. Baik, pergilah. Maaf. Kalian belum lahir, sudah ikut aku menderita. Siapa? Ini aku nyonya muda. WMA, kenapa kamu datang? Nyonya muda, aku lihat kamu. Sehari semalam belum makan. Aku diam-diam bawa sesuatu untukmu. Cepat ambil. Ah. Bagus kamu. Berani melanggar perintah Da Xiao. Aku mohon. Jangan bilang ke Da Xiao. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku mohon. Kamu si imut. Keluarlah. Kamu. Gunian. Berani menyentuh wanitaku. Bukan aku, dia sendiri yang jatuh. Gunian, aku hanya mengingatkanmu. Agar mendengarkan Da Xiao. Jangan keluar dari loteng. Kok kamu malah tuduh aku? Beneran bukan aku. Nyonya muda. Liu Da Xiao baik-baik saja. Kenapa kamu tuduh dia? Jelas-jelas kamu yang dorong dia. Kami semua lihat. Kamu. WMA, katakan. Ya benar. WMA. Lu Chenyo, beneran bukan aku.
kamu percaya padaku. Gunian, awalnya aku pikir kamu akan merasa bersalah karena kesalahanmu. Tidak kusangka kamu begitu jahat. Beresiko melukai Ruking. Kamu baik-baik saja. Kepalaku sakit. Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Lu Chenyo, perutku sangat sakit. Gunian, apa yang kamu lakukan pada Liu Ruking hari ini? Aku akan membuatmu membalasnya 100 kali lipat. Nyonya muda. Nyonya muda, kamu baik-baik saja. WMA, kamu jelas melihat semuanya. Mengapa kamu membantu mereka berbohong? Maaf Nyonya muda. Saya punya 2 anak yang harus saya rawat. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nyonya muda, Dashao sudah pergi. Masih bermain sandiwara di sini. Ah Nyonya muda, dia terluka. Kepala rumah tangga. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita telepon Dashao? Jangan ikut campur. Jangan takut. Ibu akan melindungi kalian. Dokter Zhuang, bisakah kamu membantuku? Saya harus ke rumah sakit. Bagaimana Nian sudah lebih baik? Sudah lebih baik setelah disuntik. Terima kasih, Dokter Zhuang. Kalau bukan karena kamu membantuku hari ini, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nian kamu. Obat ini, Nian. Kamu hamil. Lalu kenapa kamu masih? Lagi-lagi Lu Chenjo ITU. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Dokter Zhuang, jangan bilang dia tentang ini. Kenapa tidak biarkan dia tahu? Kalau dia tahu di dalam perutmu ada anaknya, dia tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Aku tidak ingin dia tahu. Setelah ibuku sembuh, aku akan pergi dari keluarga Lu. Terima kasih atas kerja keras para pemimpin. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Kenapa kamu di sini? Di rumah sakit ngapain lagi? Lu Dashao sendiri tahu kan seberapa keras dia memukul. Tidak ada perasaan sama sekali. Aku yang memukulnya. Dia bilang begitu padamu. Masa dia memukul dirinya sendiri? Dokter Zhuang, aku sarankan jangan ikut campur. Kamu tidak tahu betapa jahatnya hatinya. Bagaimanapun juga, ini rumah sakit dia masih apa? Dia masih terluka. Lu Chenyo jangan keterlaluan. Sembunyikan apa? Keluarkan. Tidak ada apa-apa. Ini obat yang aku berikan untuk pasien. Kenapa? Lu mau mengintip privasi pasien? Obat yang kamu berikan untuk pasien. Kenapa ada di tangan istriku? Dokter Zhuang, harusnya kamu memberikan penjelasan padaku. Pasiennya adalah ibuku. Ibu dari Nyonya muda. Benar ada di ruang itu. Lu Chenyo, kamu mau apa? Mertuaku tinggal di sini. Aku seharusnya menjenguknya. Lu Chenyo, walaupun aku 1000 kali salah, ibuku tidak bersalah. Jangan ganggu dia. Ibu MU tidak bersalah. Lalu apakah ibuku pantas menderita? Minggir. Lu Chenyo, Ini rumah sakit. Bukan tempatmu berbuat semena-mena. Bodyguard. Mau apa? Lepaskan aku. Lu Chenyo, aku mohon, jangan sakiti ibuku. Aku hanya punya ibuku. Ternyata kamu juga tidak berhati batu. Kesalahanku sendiri akan aku tanggung. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Aku mohon, lepaskan ibuku. Baiklah. Kalau begitu berlututlah dan minta maaf pada Liu Ruking. Aku akan melepaskannya. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Lalu bagaimana Liu Ruking bisa jatuh? Saat aku baru saja naik tangga, dia menarikku dan kami jatuh bersama. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Baiklah. Entah kamu minta maaf pada Ruking. Atau, aku cari rumah sakit. Kita bicarakan baik-baik tentang kondisi ibumu. Tidak. Aku tidak mau. Baiklah. Aku minta maaf. Maafkan aku. Dashao ini tidak baik. Nyonya bukan istri muda. Aku sudah bilang selama aku ada. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Dashao, Gunian. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Berlutut. Lu Chenyo, mengapa? Kau akan mengancamku. Baik.
aku berlutut. Dashao. Perusahaan mengalami kecelakaan. Seseorang yang mengekspos plagiarisme nama besar internasional. Apa? Dewan direksi sedang mendiskusikan tanggapan. Niat. Apa yang dimaksud? Niat untuk menjiplak. Dorong ke ibumu. Mereka berani. Maka pengobatan ibuku. Aku tidak sekejam kamu. Ini adalah rencana terbaik sekarang. Program terbaik adalah tanggung jawab. Semua didorong ke pasien. Saya tidak setuju. Cenyoya. Plagiarisme. Sudah dipaku. Untuk menjaga reputasi perusahaan kami. Harus cepat memotong kekacauan. Lalu orang yang menjiplak cari tahu. Apa yang kau katakan itu mudah. Ada ratusan orang di departemen desain. Dan tidak ada tanda tangan. Bagaimana bisa begitu mudah? Saat kau menemukannya, saham perusahaan kami telah jatuh. Setelah fermentasi, harga saham perusahaan memang telah jatuh. Opini publik online tidak terlalu bagus. Itu tidak akan membuat ibuku merasa dirugikan. Kakak laki-laki, Bibi Besar. Dia adalah seorang vegetatif sekarang. Biarkan dia mengakui kesalahan. Apa bedanya? Anda tidak mengerti vegetatif. Itu adalah orang mati. Tidak bisa bangun lagi. Tempat tinggal. Lepaskan aku. Kamu mau berkelahi di rapat direksi. Kamu pikir Lu Group milikmu sendiri. Lu Zong, kami mengerti perasaanmu. Tapi kamu harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan para pemegang saham. Jadi kami memutuskan, 3 hari lagi akan diadakan konferensi pers. Apa? Kecuali kamu menemukan si plagiat. Dalam 3 hari. Kalau tidak kita ikuti cara Fang Ze. Ayo kita pergi. Pergi. Dashao, kamu baik-baik saja. Cari. Meski harus menggali tanah sedalam 3 kaki, kita harus menemukan si plagiat. Untukku. Dashao, sebenarnya apa yang dikatakan Wakil Direktur dan Ershao? Bukan tidak ada benarnya. Kamu juga berpikir begitu. Lagi pula Nyonya Lu, sekarang sudah dalam keadaan koma. Tidak ada yang mau tinggal dengan orang koma. Diam. Keluar. Dashao, Keluar. Tidak mau mengulang. Lu Chenyo, kamu. Kenapa bau alkoholnya begitu kuat? Lu Chenyo. Mama, MA. Tenang saja. Aku tidak akan biarkan mereka mengambil nama baikmu seumur hidup. MA. Lu Chenyo. Pak, kamu baik-baik saja. Apakah itu kamu? Jangan bergerak. Masalah kali ini sangat sulit ya. Bahkan Lu Chenyo sampai harus minum untuk melupakan masalah. Gunian, kenapa dia ada di sini? Kamu mau ngapain dengan desain ini? Bilang. Aku cuma mau lihat. Mungkin bisa nemuin bukti. Bukti kalau Nyonya Lu nggak nyontek. Lagi ngapain nih? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma tahu gimana rasanya difitnah. Sama apa lagi? Sama, Nyonya Lu itu berbakat. Nggak seharusnya dia dibebani nama buruk. Kamu bisa nemuin buktinya. Waktu aku jagain Nyonya Lu dulu, aku pernah lihat desainnya. Gaya desain Nyonya Lu beberapa tahun terakhir konsisten banget. Kebanyakan elegan dan sederhana. Tapi yang dituduh nyontek karyanya. Gayanya terlalu mewah. Nggak kayak hasil tangan Nyonya Lu. Kamu bisa ajak aku ke bagian desain. Aku mau lihat bagian desain, sketsa orang-orang di sana. Kamu bisa nemuin siapa yang bikin gambar ini. Aku nggak yakin, tapi aku bisa coba. Gunian. Kalau aku tahu kamu main apa, aku bakal bikin kamu rasanya lebih baik mati. Nyonya muda, ini sebenarnya punya Nyonya Lu. Di dalamnya ada semua sketsa asli dari bagian desain. Kamu bisa cek. Komputer itu bukan cuma supervisor yang bisa lihat. Siapa dia? Kok langsung duduk di sana? Aku dengar tadi asisten Meng kayaknya manggil dia Nyonya muda. Terus Liu Ruking, dia kan selalu bilang dia istri calon direktur. Gunian, kamu kenapa di sini? Ruking. Ngomong apa sih? Mau kerja atau enggak? Ruking ke kantor sebentar. Manajer, kenapa Anda memanggilnya?
Asisten khusus Meng yang atur. Gimana aku bisa nolak? Kalau dia nemuin gambar aslinya, kita semua bakal hancur. Kamu masih berani ngomong. Dulu kan kamu bilang, pasti nggak bakal ketahuan. Terus, sekarang gimana dong? Aku mau lapor ke wakil direktur dulu. Kamu cari cara buat bikin dia kesulitan. Aku nggak percaya dalam 3 hari. Dia bisa nemuin sesuatu. Tolong beliin kopi buat aku. Sama fotokopi dokumen ini. Ya sendiri, aku bukan magang kamu. Suruh pergi ya pergi. Kamu di mana-mana sama aja. Kamu pura-pura mati buat apa? Kamu pikir dengan merayu Dashao, dia bakal lepasin kamu dari ibu kamu yang pendek umur itu. Kamu berani mukul aku. Ini komputer Nyonya Lu. Rusak kamu bisa ganti nggak? Atau memang sengaja mau rusakin biar buktinya hilang? Si imut ini, kamu ngomong apa sih? Nggak berbuat jahat. Nggak takut setan ketok pintu karena kamu nggak bersalah. Jangan ganggu aku cari bukti. Kita lihat nanti. Lu Chenyo, aku kira. Kira apa? Nggak apa, aku nemu sedikit petunjuk. Kamu nggak tidur semalaman. Nggak apa. Aku udah lihat semua desain asli. Ada 3 orang yang gaya desainnya sama dengan yang dituduh plagiat. Siapa? Anil Liu Ruking. Ada juga seorang magang. Ruking. Ini desain aslinya. Lanjutkan penyelidikan. Bawa dokumen ini ke kantor Pak Lu. Lu Chenyo, bukannya saya disuruh cari bukti lagi. Saya tidak punya waktu. Ini perintah langsung dari Pak Lu. Dia yang menyuruh kamu mengantarkannya. Kamu bilang sama saya, seorang magang tidak punya waktu. Apakah saya sebagai direktur harus mengantarkan untukmu? Lu Chenyo, saya sudah menemukan buktinya. Kok kamu? Lu Chenyo mana? Bukti apa yang kamu temukan? Kamu tidak tahu kalau departemen desain ini adalah wilayah kami. Bawa komputernya ke sini. Kamu mau apa? Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Suruh kasih ya kasih aja. Komputer ini milik Nyonya Lu. Mengapa saya harus memberikannya padamu? Sekarang masih membelanya. Lu Chenjo, ITU, Ibanya, sudah seperti orang mati. Reputasi sudah tidak berguna lagi. Serahkan buktinya. Tidak akan. Hahaha. Jalan ke surga tidak kamu tempuh. Jalan ke neraka malah kamu pilih ya. Nyonya Lu adalah seorang desainer yang hebat. Dia tidak pantas dicemari oleh kalian orang-orang hina. Dicemari. Hahaha. Kamu sendiri sudah susah. Masih sempat membela orang lain. Pukuli sampai dia menyerahkan buktinya. Coba kamu sentuh dia sedikit saja. Lu Chenyo. Lu Fangze, kamu berani menyentuh orang saya. Wanita biasa saja. Dan aku juga dengar. Kakak kamu jadikan dia sebagai tempat pelampiasan. Udah deh. Kamu masih mau apa lagi? Lu Chenyo, jangan pukul lagi. Urusan penting dulu. Kamu gimana? Gak apa-apa. Lu Fangze, aku peringatkan kamu. Kalau berani sentuh dia lagi, jangan salahkan aku kalau gak ada ampun. Meng Cheng panggil dokter. Gak usah. Aku gak apa-apa. Kamu bodoh ya? Dibully orang, gak tahu telepon aku. Aku kira kamu yang cari aku. Ini grup Lu. Di sini gak cuma aku yang punya marga Lu. Lu yang mana aja panggil kamu berani datang. Bukti juga gak hilang. Kamu marah kenapa? Aku marahin diri sendiri aja deh. Pergi. Aku nemu bukti kuncinya. Orang yang nyontek desain itu biasa pakai tangan kiri. Tapi waktu aku pijat Nyonya Lu, aku lihat. Di tangan kanannya ada kepalan. Dia biasa pakai tangan kanan. Jadi desain itu gak mungkin dibuat sama Nyonya Lu. Dashao, Siapa yang suruh kamu masuk keluar? Dashao, aku lihat kamu lagi stres. Aku bikin sarapan khusus buat kamu. Kamu Kidalia. Iya, kenapa? Jujur aja sama aku. Yang nyontek desain itu kamu ya? Dashao, kamu curiga sama aku. Aku kasih kamu kesempatan lagi.
Apa dia yang fitnah aku? Dashao, dia cuma iri sama aku. Kamu gak boleh percaya sama dia. Aku udah perhatiin di bagian desain yang pakai tangan kiri. Cuma beberapa orang. Kita bisa minta ahli untuk melakukan pemeriksaan tulisan tangan. Kamu lihat sendiri. Aku akan panggil ahli sekarang. Jangan Dashao. Dashao, aku tahu salah. Itu direktur yang memaksa aku. Dia suruh aku meniru sebuah merek luar negeri. Katanya kecil jadi tidak akan ketahuan. Liu Ruking, aku akan segera adakan konferensi pers. Umumkan fakta. Dashao, jangan, aku mohon. Aku mohon. Kalau gambar ini terungkap, aku akan dihina seumur hidup. Liu Ruking, aku sudah kasih kamu kesempatan. Di hari kamu menjiplak itu, kamu seharusnya sudah memikirkan saat ini. Liu Ruking, kalau bukan karena Gunian yang menemukan kebenaran, apa kamu masih berniat menggunakan nama ibuku? Menikmati bunga dan tepuk tangannya. Ruking, berani sekali kamu. Tidak. Aku lulusan universitas ternama. Aku desainer hebat. Aku tidak bisa diekspos. Tidak boleh. Dashao, aku mohon. Tolong bantu aku. Bilang saja itu direktur yang menjiplak. Bilang saja dia yang menjiplak. Dasar wanita jalan. Seharusnya mati saja. Dashao, jangan tinggalkan aku. Di perutku, sudah ada anakmu. Apa katamu? Dashao, itu malam itu. Kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi kesalahan yang kamu lakukan tidak bisa dibebankan ke orang lain. Aku akan segera adakan konferensi pers. Kamu perempuan jalang. Semuanya gara-gara kamu. Gunian. Cepat panggil dokter. Dashao, Pergi. Gunian, kamu benar-benar pantas mati. Dashao. Laporan mengatakan kamu hamil. Dashao. Nyonya muda, kondisi janinnya tidak stabil. Anda harus lebih hati-hati. Asisten Meng saya belum selesai bicara. Aduh, cepat berhenti bicara. Cepat ikut saya. Hamil Pak Minggu. Benarkah? Ya. Gunian. Kamu hamil. Saya tidak pernah menyentuhmu. Kamu hamil. Sungguh konyol. Siapa lelaki jalang itu? Apakah itu si Zhuang? Kataku. Berapa banyak lelaki jalang yang ada? Saya tidak. Gunian, apakah saya terlalu memanjakanmu? Lu Chenyo. Jangan membuatku membencimu. Gugurkan itu. Gugurkan anak itu. Asalkan kamu tenang-tenang saja ke depannya. Mengingat kali ini, kamu berhasil menemukan si plagiat. Saya bisa memaafkanmu sekali. Tidak. Gunian, saya tidak akan memaksa wanita. Tapi saya juga tidak akan membesarkan anak haram orang lain. Lu Chenyo bukan begitu. Bukan seperti itu. Saya kasih kamu 3 hari. Pergi ke rumah sakit dan gugurkan anak itu. Jika tidak, saya sendiri yang akan menggugurkannya. Tidak. Lu Chenyo, mereka bukan anak haram. Ayah mereka sebenarnya. Halo, Dashao, aku merasa sangat tidak enak. Cepat tolong aku. kau di mana? Aku segera datang. Hari ini Grup Lu mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi kasus plagiat yang bukan berasal dari kepala desainer Nyonya Lu, tapi dari desainer baru, Liu Ruking. Grup Lu telah memecat si plagiat dan berhak menuntut Liu Rucheng atas kerugian reputasi yang ditimbulkan pada perusahaan. Berikut ini laporan selengkapnya. Ada apa? Dashao, aku mimpi buruk. Takut sampai tidak bisa tidur. Jangan terlalu banyak pikiran. Tidak jadi desainer, masih ada jalan lain. Dashao, aku bermimpi kau tidak mau. Aku dan anak kita. Aku sangat takut. Aku benar-benar tahu salah. Kamu baik-baik saja. Dashao, setelah kasus plagiat diklarifikasi, harga saham kita sudah naik lagi. Ya, Oh iya. Selain itu ada lagi. Kita menerima surat pengajuan. Di dalamnya ada gambar desain lengkap. ini adalah desain terbaru, gambar desain. Ya, gaya Nyonya Lu. Benar-benar sama. Sayangnya desainer ini, Sueli namanya, tak meninggalkan satu pun kontak. Cari, temukan Sueli ini dengan segala cara. Datangkan dia kemari. Ya. HM. Oh iya, ada lagi ini. Tidakkah Anda lihat dulu?
Siapa yang menyuruhmu memeriksa tentang dia? Bukankah Anda yang menyuruh saya memeriksa rekam medis ibu nyonya muda itu? Saya sudah menyuruh orang memeriksanya setelah nyonya Gu bercerai dengan Gulin. Dia jatuh sakit selama 7 hingga 8 tahun. Nyonya muda yang merawat kondisi kesehatannya. Tentang rumor di luar sana sebelumnya. Dia sering ke bar dan semacamnya. Semua rumor itu sebenarnya untuk menghasilkan uang. Cukup. Saya tidak mau mendengarnya lagi. Gunian, kudengar kamu sudah masuk ke Departemen Desain. Grup Lu. Dokumen tender yang Kiminta. Kapan bisa kamu dapatkan? Hei, aku sudah mendapatkannya. Bertemu saja kita. Kenapa begitu mendesak? Ada apa sampai memanggilku kemari? Ini adalah dokumen tender untuk proyek pengembangan Rongcheng. Lu Chenyo, Apa yang sedang kamu lakukan? Saya. Jika aku tak salah lihat. Orang yang tadi, ibu tirimu kan? Apa yang kamu berikan padanya? tak ada apa-apa. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa, perbuatan yang memelukan. Kenapa kamu panik? Bagus, masih berani bilang tidak. Kalau kamu tidak memberinya apa-apa, kenapa dia memberimu uang? Gunian. Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Lu Chenyo, kita pulang dulu. Aku bisa jelaskan padamu. Dashao, jahannya, orang yang suka berbohong. Kau tidak bisa percaya padanya lagi. Gunian, ini semua aku lihat sendiri. Masih mau bohong padaku? Yang aku beri padanya, bukan yang sebenarnya. Cukup. Gunian, aku tidak mau dengar omongan manismu. Ikut aku Kemana? ke rumah keluargaku, biar Gulin mengembalikan barang yang kau curi padaku. Lu Chenyo, lepaskan aku dulu. Perutku sakit sekali. Dashao, Anak dalam kandungan Liu Ruking, baru anakku. Sedangkan yang dalam perutmu, tidak tahu anak siapa. Bukan. Ayo pergi. Bukan. Nian. Dokter Zhuang, selamatkan anakku. oh. Ternyata ayah anak. Dalam perutmu adalah teman masa kecilmu, Diar Zhuang. Lu Ruking. Kamu ngomong apa sih? Apa dia salah ngomong? Lu Chenshou. Kamu buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Seperti apa Nian itu? Kamu pasti akan menyesal. Sueli. Kamu itu Sueli. Awalnya memang. Ya iya dong. Apa maksudmu awalnya? Aku dengar. Grup Lu sedang mencari Sueli. Dr. Zhuang memanggilku. Untuk berpura-pura jadi Sueli. Itu untuk menandatangani kontrak pemberian desain dengan kalian. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Bohong. Lalu Sueli yang asli di mana? Pak Lu Bukannya Tadi. Sudah ketemu ya? Oh iya. Sepertinya Pak Lu sangat membencinya. Maksudnya apa? Pak Lu. Apa aku kurang jelas ngomongnya? Kamu benar-benar nggak bisa nebak. Atau nggak mau mengakui? Kamu bilang Sueli itu Gunian. Tidak. Ini nggak mungkin. Gunian bukannya nggak sampai lulus. Dari universitas ya, gimana mungkin dia Sueli? Dia selalu jadi anak kesayangan para profesor. Cuma karena ada masalah di keluarganya. Nggak bisa bayar uang kuliah di luar negeri. Jadi dia keluar. Sueli itu nama Inggrisnya. Waktu dia kuliah di Sekolah Desain Inggris. Coba lihat sendiri.
Gambar-gambar ini yang kamu gambar. Kenapa pakai nama samaran? Kirim ke perusahaan. Konsep desain ini memang berasal dari Nyonya Lu. Aku juga waktu itu sedang mengatur naskahnya. Dapat inspirasi. Kalau Nyonya Lu tidak terjadi apa-apa, ini seharusnya milik keluarga Lu. Kamu tidak mau jadi direktur desain Lu Group. Aku tidak pernah terpikir. Kamu sampai rela memberikan hasil karyamu kepada orang lain. Lu Group tidak akan merugikan siapapun. Kamu mau apa? Kalau begitu, bisakah kamu mempercayaiku sekali lagi? Aku tidak mencuri dokumen tender. Dokumen tender di flash disk itu palsu. Cuma buat nutupin program malware yang aku tanam. Kamu mau menghancurkan keluargaku demi ibumu. Baiklah. Aku percaya kamu sekali lagi. Hebat. Sepertinya. Pertama kali aku lihat kamu tersenyum. Gunian. Kamu masih ada yang mau bilang, aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Katanya kamu pemabuk. Tapi waktu Lu Fangzi nyuruh kamu minum, kamu jelas tidak bisa minum. Katanya kamu suka main perempuan. Tapi kamu bahkan tidak bisa ciuman. Lu Chenyo. Gunian. Kamu sudah menyihirku dengan apa sih? Membuatku terus-menerus melunak padamu. Aku bahkan merasa orang yang menyelamatkanku malam itu adalah kamu. Benarkah? Aku percaya semua yang kamu katakan. Tuan Lu. Kamu sudah memiliki Nona Liu. Dia juga sudah mengandung anakmu. Juga. Maksudku, dia sudah mengandung anakmu. Liu Ruqing berkata, orang malam itu adalah dia. Tapi dia tidak tahu. Dia yang menyelamatkanku. Aku akan menangani ini. Tolong periksa semua jadwal Liu Ruqing. Setiap jam, tidak boleh ada yang terlewat. Obatnya sudah aku dapat. Tolong carikan beberapa orang. Gunian, ibumu tiba-tiba pingsan. Cepat ikut aku. Kenapa bisa begini? Ah. Kamu. Ah. Gunian, apa sebenarnya yang kamu katakan pada Lu Chenyo? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar-benar pandai memengaruhi orang dengan perut besar. Merayu Lu Chenyo, membuatnya terus-menerus membiarkanmu, bahkan mulai meragukanku. Liu Ruqing. Aku tidak pernah berpikir untuk membongkarmu. Jika tidak, kau sudah ketahuan. Panas sekali. Apa yang kamu berikan padaku? Tentu saja sesuatu yang membuatmu menikmati. Kamu memang hebat. Bisa melukis, bisa pijat. Coba tebak. Malam ini, aku akan membuatmu melayani berapa pria? Kamu gila. Ya, aku gila. Aku susah payah menjadi desainer baru, tapi kamu menghancurkan semuanya. Dan Lu Chenyo selalu bilang akan menghukummu, tapi tidak tega menyentuhmu. Sepun jari, aku susah payah mendapatkan semua ini. Kamu bilang hancurkan ya hancurkan. Kenapa sih? Hanya karena wajahmu yang menggoda ini. Aku ingin lihat. Lu Chenyo tahu, kamu dipermainkan oleh pria-pria ini. Masih mau melindungimu tidak? Setelah selesai, hancurkan wajah ini. Aku muak melihatnya. Hei, apa yang kamu lakukan? Lu Chenyo, tolong aku. Gunian. Hei. Putar balik. Chen Qiansembunyi. Nanti kamu akan meminta kami minyak cemeng. Lepaskan aku. Berhenti.
Da Shao. Lu Chenyo, Kamu baik-baik saja. Nyonya muda ini terlihat tidak baik. Ayo pulang. Di sini serahkan padamu. Kamu tahu harus bagaimana. panas sekali. Kita sudah pulang. Jangan takut. Lu Chenyo. Gunian benar-benar kamu. Aku. Kenapa aku bisa di sini? Kamu bilang. Kemarin. Untungnya kamu tidak bodoh kemarin. Tahu menelepon saya. Kemarin terima kasih sudah menyelamatkan saya. Seperti ini saja. Apa kamu masih berhutang penjelasan padaku? Penjelasan apa? Di bawah pohon harapan. Dan anak ini. Dan kamu tahu, aku selalu mencari orang itu adalah kamu. Kamu juga tahu, kamu mengandung anakku. Kenapa tidak memberitahuku? Aku hampir membunuhnya dengan tanganku sendiri. Da Shao. Liu Ruqing ketemu. Di bawah menunggu Anda untuk menangani. Da Shao, aku tahu salah. Maafkan aku sekali. Pergi. Aku benar-benar tahu salah. Da Shao mohon. Ingat malam itu. Tolong aku tidak mau masuk penjara. Malam itu. Benar-benar kamu. Apa dia mengatakan sesuatu? Da Shao, dia hanya wanita penuh kebohongan. Aku mencari orang-orang itu, juga untuk membantumu, mengajarnya pelajaran. Liu Ruqing. Kamu berani menyentuhnya lagi. Aku buat kamu lebih baik mati. Da Shao, Anda bilang, aku adalah wanita Anda. Anda juga bilang akan menikahiku, akan bertanggung jawab padaku. Da Shao ada di perutku, ada anakmu juga. Berani-beraninya kamu menyebutkan malam itu. Kamu lihat sendiri. Selendang itu ditemukan. Tanda lahir di tubuh itu adalah tato. Bahkan laporan pemeriksaan kehamilan. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Mungkin juga palsu. Beli obat di klinik kecil, di dalam bar. Menyuap preman, bahkan menggunakan uangku. Menyuap pembantuku. Liu Ruqing. Berani sekali kamu. Da Shao, aku tidak akan berani lagi. Marah karena aku buta. Percaya omong kosongnya. Kamu maafkan aku. Bawa kedua wanita ini, dan buktinya, ke kantor polisi. Ya, Meskipun aku bukan wanita itu, tapi aku tulus padamu, sepenuh hati. Dia hanya khianat, penjahat yang membunuh ibumu. Apa yang kurang dariku? Liu Ruqing. Untuk kepentingan pribadimu, menjiplak desain, bahkan mencoba membunuh. Meskipun malam itu, benar-benar kamu, aku tidak akan membiarkannya lagi. Lu Chenyo, kamu bilang begitu hanya untuk menutupi rasa takut di hatimu. Kamu jatuh cinta padanya. Kamu jatuh cinta pada penjahat yang membunuh ibumu. Seret dia keluar. Jangan pernah masuk lagi ke rumah keluarga lu, bawa pergi. Lu Chenyo, kamu bilang mau menghukumnya. Kamu malah melindungi penjahat. Lu Chenyo, aku mau lihat Nyonya Lu. Gunian, aku sudah bilang. Selama kamu bilang, aku akan percaya. Jadi tentang kecelakaan itu, kamu tidak ada penjelasan. Maaf. Maaf Lu Chenyo, tinggal 1 bulan lagi. Tunggu aku ambil kembali milikku dan ibuku. Aku pasti akan kasih bukti. Gu 11 Yu yang menabrak. Lu Chenyo, aku pukul kau anak durhaka. Nenek. Kok nenek datang? Keluarga lu hidup jujur, berbuat bersih,
Tidak ada orang seperti kamu yang brengsek. Nenek ngomong apa sih? Aku salah apa? Kamu masih berani tanya. Aku suruh kamu usir. Si perempuan jalang itu. Kamu tidak dengar kata-kataku. Kamu mau bikin nenek mati. Nenek maksudnya Liu Ruking. Siapa lagi? Kalau bukan karena dokter Du bilang. Nenek tidak tahu. Kamu setiap hari bawa si perempuan jalang. Masuk keluar. Malah membiarkannya. Menggugurkan anak. Istrimu yang hamil. Ini perbuatanmu. Nenek tenang dulu. Aku jelasin sama kamu. Ada apa sih? Xiao. Pagi ini Dokter Du, waktu periksa Nyonya Tua, tanpa sengaja bocor mulut. Nyonya Tua langsung pingsan dengar setengah. Dia dengar tentang Nyonya Muda, yang lagi hamil, langsung panik. Cepat-cepat datang cari dia. Dokter Du bilang, jangan sampai kamu bikin dia marah lagi. Kamu ngomong apa sama dia? Biarkan dia sendiri yang ngomong. Nian. Anakku yang baik, kamu udah terlalu menderita. Cepat balik kamar istirahat, tenang aja. Nenek Surah, dia minta maaf sama kamu. Cepat duduk istirahat. Aduh. Baik banget. Kartunya mana? Nenek mau beli apa? Aku temenin nenek. Aku nggak butuh uang kamu. Si pria ini punya uang langsung jadi jahat. Nian, kamu ambil. Ambil. Uang kamu nanti. Serahin sama Nian aja. Kamu ketawa apa? Bubur yang aku masak mana? Ini. Diam aja ngapain? Nggak punya mata. Mata kamu buta. Atau tangan kamu patah. Ambil dong. Ambilkan dia semangkuk. Nenek, Kamu bilang Nian lagi mengandung anak kamu. Betapa susahnya dia. Ambilkan dia semangkuk. Cepetan. Kasih dia makan. Biarkan dia kasih kamu makan. Xiao aku yang akan melakukannya. Pergi. Kamu lebih tidak peka. Keluar. Kasih dia makan. Itu baru benar. nenek. Aku masih ada rapat, nenek. Kamu ini, di sini jaga baik-baik Gunian. Dia tidak memaafkanmu. Kamu jangan harap bisa keluar. Baik. Tunggu sebentar. Katakan. Kembali kerja di perusahaan. Posisi direktur desain. Masih disimpan untuk Sueli. Tapi aku harus merawat Nyonya Lu. Dia sebenarnya ingin mencari murid terakhir yang cocok dengan filosofinya. Tapi belum menemukan. Kalau kamu ingin menebus kesalahan padanya, jadilah murid terakhirnya. Selesaikan apa yang belum dia selesaikan. Seperti dulu. Besok aku akan mengundang Dr. Du. Mengundang ahli rehabilitasi profesional untuk merawatnya. Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Lu Chenyo. Terima kasih. Nian. Kenapa kamu turun ke bawah? Nenek, aku pergi kerja di perusahaan. Pergi ke perusahaan. Apakah bersama Chenyo? Ya nenek. Aku pergi bersamanya. Nenek tidak perlu khawatir. Aduh, tidak bisa. Penampilan ini terlalu sepi. Nenek akan membawamu memilih baju bagus dan beberapa aksesoris. Chenyo, kamu juga ikut. Apa? Terpana melihat istrimu sendiri. Aku mau menerima telepon. Apa yang dimaksud dengan tegas dan tegas? Bahkan istrimu sendiri tidak bisa dihibur. Harus nenek ini yang ikut repot. Nenek, aku pergi kerja.
Memakai ini apakah terlalu mencolok? Hehe, Nian benar. Maka pilih beberapa set lagi, yang lebih santai. Pilih beberapa perhiasan lagi. Oh iya, ada juga jam tangan yang lebih formal. Baik. Di mana manajer toko kalian? Manajer sedang melayani tamu penting. Nona Gu, apa yang Anda butuhkan hari ini? Tamu penting apa? Bisa lebih berharga dari 11 yu kami. Seorang nenek tua. Oh, 11 yu. Bukan kakakmu ini. Tamu penting yang kalian bicarakan. Bukan dia kan? Kamu benar-benar menganggapnya sebagai nyonya muda keluarga Lu? Dia hanya tempat pelampiasan. Di keluarga Lu, bahkan lebih rendah dari pelayan. Mungkin bahkan tidak mampu membeli satu barang pun di sini. Dari mana suara dengungan itu? Bising sekali. Pelayan, usir kedua lalat ini. Keluar dari sini. Menggelikan. Usir aku keluar. Itu terserah Anda. Nian, ayo, jangan khawatir tentang ini. Sesuatu yang kurang perhatian. Coba jam tangan ini. Ini adalah jam tangan pasangan. Nenek memberimu dan Chenyo. Coba saja, memakai wanita tua. Jangan terlalu lucu. Kau tahu jam ini berapa harganya? Bahkan jika Anda memiliki 2 pintu, diikat untuk dijual, dan tidak mampu membeli. 1 dial. Apa yang kamu lakukan? Itu terserah Anda. Juga cocok dengan saya. Kalung yang sama. Lepaskan aku. Lepaskan. Bunyan, kau harus mengisi Nyonya Lu, panggang, dan tidak temukan wanita tua seperti itu. Ayo bekerja. Pekerjaan wanita tua itu murah. Tapi jika aku menyentuhnya, Anda tidak harus memberikannya kepada orang lain. Bayar biaya pengobatan. Atau mengatakan, kau yang menemukan porselen. Kesehatan nenek yang buruk. Jangan sentuh dia. Baiklah ya, Anda melepas kalung itu. Berlutut di telapak tangan. Katakan 10 kali aku tidak layak. Aku akan membiarkan dia pergi. Gu 11 yu. Jangan terlalu menggertak orang. Kau hanyalah, ayah tidak mau. Aku menggertakmu. Berhenti. Istri saya tidak layak. Apakah kau pantas? Terluka. Apa kau baik-baik saja? Tidak apa-apa nenek. Luda Xiao, mengapa kau di sini? Kalau aku tidak ada di sini, bagaimana aku bisa tahu? Nona kedua keluarga Lu begitu angkuhnya. Semua ini salah paham. Aku hanya bercanda dengan kakak. Bercanda. Bagus sekali. Jika kau suka bercanda. Kurasa Nona Gu juga merupakan seseorang yang sangat terbuka untuk diajak bercanda. Kalau begitu silakan Nona Gu, berlutut dan tampar dirimu sendiri. Ucapkan 10 kali dengan mulutmu. Aku tidak pantas. Jangan. Jika kau membuka lelucon tentang orang lain, lalu mengapa dirimu sendiri tidak bisa menerimanya? Tuannya, Tuan Lu. Kita semua adalah satu keluarga. Mungkin sebaiknya kita abaikan saja. Begini, lain kali aku yang akan mentraktir. Untuk meminta maaf kepada Anda dan Nyonya Muda. Mengaku salah. Lalu siapa kamu? Aku dari grup Wanyue. Yang Chen. Juga pacarnya. Ah, begitu. Bagaimana kalau lihatlah wajahku. Mungkin kau bisa tidak terlalu keras. Pada 11 yu. Jika Tuan yang merasa bahwa wajahmu lebih penting daripada wajah istriku, maka sepertinya grup Wanyue enggak perlu juga pesanan dari Lu Group. Chen. Pak Lu jangan salah paham. Bukan begitu. Diam aja ngapain? Cepat-cepat berlutut, minta maaf sama Nyonya Muda. dia cuma selingan waktu Lu Chenzhou, lagi pause aja. Masa iya aku harus minta maaf sama dia? Kamu gila ya? Dia itu Lu Chenyo. Kalau kita nyinggung dia, kita semua bakal kena getahnya. Dia cuma orang yang gampang gonta-ganti pasangan. Aku kan gak salah ngomong. Kamu berani mukul aku. Mukul kamu emang. Kamu pikir, kalian masih seperti dulu yang jaya-jayanya. Keluarga Gu. Mau mati sendiri aja. Jangan nularin aku. Yang Jen, aku tunanganmu. Hampir aja lupa sama ini. Aku kasih tahu ya. Hari ini kalau Luda Xiao sama Nyonya Muda gak mau maafin kamu, kita batalin tunangan. Pak Lu Nyonya Muda, bagaimana puas gak? Tunang aja Pak Lu. Kami dari Wanyu Group. Pasti gak berani kurang ajar. Sama bapak sama Nyonya Muda. Ayo pergi. Pergi kemana? Barang-barang aku belum selesai belanja. Di toko kalian, semua produk high-end. Aku mau beli semua. Nanti kirim orang ke Lu Group. Sama, saya tidak ingin melihat ini. Anak perempuan tidak sah yang tidak berpendidikan. Memakai dan cucu saya. Perhiasan tetap tinggi yang sama. Setelah Lu, semua bangunan komersial. Aku tidak ingin melihat. Wanita ini. Ya. Kau bilang siapa yang tidak sah? Jangan bicara omong kosong. Nian, ayo pergi. Aku tak tahu. Apakah itu menular? Oh. Dan hamil? Lu Chenyo.
Jangan menjadi wanita ini. Menipu. Dia putus sekolah pada USIA. Bergelembung setiap hari. Gantungan Kaizi. Belum tahu berapa banyak pezina. Kau harus berhati-hati. Jangan membantu orang lain memelihara spesies Belum liar. tahu. Mulut sangat tidak bersih. Lalu beberapa pukulan lagi. Hei Tuan Lu, Dia adalah istriku. Aku tahu dia. Lebih dari yang kau tahu. Biarkan aku melihat kau menghancurkannya. Jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan belas kasihan. Bukankah itu Nyonya Dashao? Aku dengar dia. Aku tidak bekerja selama beberapa hari. Bagaimana hari ini? Ikuti Dashao untuk bekerja. Kau tidak tahu. Nyonya muda sekarang, Direktur Departemen Desain. Lihat Lord Dashao. Tampilan gugup itu. Pasti untuk pribadi. Kirim Nyonya muda ke Departemen Desain. apa yang kau katakan? Departemen Desain. Lu Chenyo yang bagus. Enggak mau muncul sendiri, malah ngirim istrinya untuk rebut wilayah kita. Kalau begini terus, semua karyawan perusahaan bakal beralih ke dia. Wah, kayaknya kita harus bergerak lebih cepat. Ayah, aku mau putusin tunangan sama dia. Jangan main-main. Kyoyaga yang sekarang adalah klien terbesar kita. Lihat deh dia mukul aku. Apa? Dia berani mukul kamu? Keluarga yang ini gimana sih? Ini keterlaluan banget. Ini semua gara-gara si Gunian itu. Aku cuma ngomong dikit. Lu Chenjo Lengsang surah aku berlutut. Minta maaf sama dia. Lu Chenyo. Bukan dia musuh bebuyutan. Sama Guniannya. Siapa yang tahu Gunian? Pakai cara apa? Sampai Lu Chenyo jadi mati-matian. Mau belain dia. Si Yang Chen yang lemah itu. Diancam sama Lu Chenyo dikit. Langsung suruh aku berlutut. Dan mukul aku. Ayah ibu menurut aku. Lu Chenjo udah kemasukan si Gunian itu. Sampai buta sama dia. Kalau nanti Lu Chenyo jadi bela dia. Dia pasti gak akan dengerin kita lagi. Gak mungkin. Emaknya sekarang masih di tangan kita. Tapi kalau Lu Chenyo mau ambil orang itu, siapa yang bisa nahan? Hah? Kalau gitu kita harus duluan bertindak. Diam-diam membawa ibunya. Pindahkan dulu. Asalkan si sakit ini jatuh ke tangan kita. Masa takut sama Gunian? Tidak menurut saja. Kantor saya bukan kafe. Apa-apaan ini? Dibawa semua ke kantor saya. Apa masalahnya? Kemarin kamu suruh saya cek soal ibu dari Nyonya Muda. Saya sudah suruh orang awasi terus. Tapi hari ini ada sedikit masalah. Masalah apa? Ibu dari Nyonya Muda, dokter utamanya adalah Zhuangsu. Tapi tadi malam, Zhuangsu tiba-tiba dikirim ke kota Haikou untuk operasi darurat. Pagi ini, Gulin sudah menjemput ibu Nyonya Muda. Dibawa kemana? Dia tahu nggak? Keluarga Gu mengalihkan Zhuangsu. Fire. Nyonya Muda nggak tahu. Dan saya rasa Nyonya Muda selalu menyelidiki keluarga Gu. Saya rasa mereka sama sekali nggak satu hati. Malah agak seperti diancam oleh mereka. Anda sebelumnya mungkin salah paham sama dia. Keluarga gue sudah lama punya banyak aib. Cepat atau lambat akan runtuh. Jadi maksud Anda bantu Nyonya Muda? Itu urusan kamu. Ah, ngerti-ngerti. Dashao ini mau berbuat baik tanpa pamrih. Masih ada. Cari tahu keberadaan ibunya. Hal ini, sebelum semuanya jelas, jangan biarkan dia tahu. Agar dia tidak khawatir. Ah, ngerti-ngerti. Selesai bicara keluar. Benar-benar mau di sini minum teh sore. Benar-benar tidak mau minum. Saya baru saja minum 1 gelas. Rasanya lumayan. Berapa umurmu? Masih makan makanan anak-anak. Baik. Saya akan beri tahu Nyonya Muda. Anda bijaksana dan dewasa. Tidak suka makan makanan anak-anak. Tunggu. Apakah kamu bilang ini dari dia? Nyonya Muda baru bergabung. Mengundang seluruh Departemen Desain untuk minum teh sore. Khusus mengirimkan untuk Anda. Berterima kasih karena membiarkannya bergabung. Saya hanya ingin dia menebus dosa ibuku. Jelas-jelas ingin Nyonya Muda melakukan apa yang dia suka. Tapi harus bilang seburuk itu. Dashao teh sore bisa dibatalkan dan dikembalikan. Tapi ada hal yang jika dibatalkan tidak akan pernah kembali. Chenyo, jangan lakukan hal yang akan membuatmu menyesal. Gunian. Kenapa kamu?
Meskipun saat itu, kamu bisa berhenti dan mengantarnya ke rumah sakit. Saya bisa memaafkanmu. Presiden Direktur. Rapat grup. Sebentar lagi mulai. Abang. Barang mewah di grup ini selalu saya yang tangani. Kenapa kamu masukin orang ke departemen desain kami? Tanganmu ini kayaknya terlalu jauh deh. Chen Yo ya. Kamu yang ngurus semua proyek pengembangan perusahaan. Sudah cukup capek. Urusan departemen desain. Enggak usah kamu pusingin deh. Gimana? 2 hari lalu, bukan kalian yang sibuk nyari Sueli. Sekarang orangnya, saya udah datengin. Kalian malah nggak senang. Kamu maksud apa? Kamu bilang dia itu Sueli. Jangan bercanda deh. Dia cuma mainan kecil kamu kan. Kalau dia beneran Sueli, posisi manajer saya kasih ke dia. Oke. Serius nih? Jangan bikin bingung. Saya Lu Fengxi, omongan saya nggak bisa ditarik lagi. Oke. Sepakat. Direktur Gu. Bukan. General Manager Gu. Sini kasih resume kamu, sama sertifikat hak cipta. Kasih dia lihat. Pakai sertifikat hak cipta aja. Bisa buktiin. Dia IT usually. Berarti saya juga. Raja desain dong. Ini beneran Sueli. Karya yang dikirim ke perusahaan. Pada sertifikat hak cipta ini, Siniwa nama dalam bahasa Mandarin. Tidak disebutkan Gunian. Dia adalah Sueli. Aku mengerti. Pasti orang ini. Dia mencuri desain Sueli untuk mengajukan hak cipta. Lu Fangzi. Aku sudah memperingatkanmu. Dia adalah kakak iparmu. Kamu tidak menghormatinya, berarti melawanku. Lu Chen Yo, jangan keterlaluan. Paman. Orang boleh tidak mampu, tapi jangan tidak tahu malu. Prinsip menerima kekalahan. Paman pasti pahamkan. Aku umumkan, mulai hari ini. Gunian adalah manajer umum baru dari departemen kita. Gadis kecil ini bisa jadi manajer Lu Group. Paman, bermaksud ingkar janji. Ah tidak, maksudku. Dia terlalu muda. Lagi pula, gadis kecil ini, dia hamil anakmu. Beberapa bulan lagi, gadis kecil ini akan pulang melahirkan dan menyusui. Departemen desain yang besar. Bagaimana bisa dia kelola? Ah, begitu. Paman bermaksud ingkar janji. Aku tidak ingin ingkar janji. Aku memikirkan warisan besar Lu Group. Kecuali kemampuannya lebih baik dari Fang Ze. Bagaimana membuktikannya? Bukan ibumu. Satu-satunya di dalam negeri yang memenangkan Gold Award desain mewah. Ibumu yang mengelola departemen desain. Tidak masalah. Tapi dia harus. Kecuali dia juga memenangkannya. Kamu. Jika aku bisa memenangkan Gold Award desain mewah, kalian bisa menepati janji menyerahkan sepenuhnya bisnis barang mewah Lu. Tidak masalah. Baik. Maka tolong para direktur bersaksi bersama. Ayo kita lihat. Gadis kecil ini masih bisa menunjukkan kemampuan sebesar apa. Nak, ayo pergi. Mengapa marah? Dan setuju dengan syarat mereka. Sebenarnya hal ini, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Bos. Kamu kembali ke departemen desain dulu. Hal ini, kita bicarakan lain kali. Baik. Ya. Lu Chen Yo, aku setuju dengan syarat ini. Bukan karena marah. Aku sangat menyukai pekerjaan ini. Aku serius ingin membuktikan aku layak mengisi posisi yang ditinggalkan Nyonya Lu.
Ada kabar tentang ibunya. Aku sudah menyebarkan orang untuk mencari yang bisa dipastikan sekarang. Orangnya dibawa ke Rongcheng. TAPI, tepatnya di panti jompo mana. Kita belum tahu. Terus cari. Jika ketemu, atur orang kita untuk masuk ke sana. Jangan sampai ketahuan. Ya, Ham. Aku setuju dengan syarat ini, bukan karena emosi. Aku sangat menyukai pekerjaan ini. Aku benar-benar serius ingin membuktikan aku layak mengisi posisi yang ditinggalkan Nyonya Lu. Nyonya Lu adalah seorang desainer yang hebat. Dia tidak seharusnya dicemari oleh orang-orang seperti kalian. Gunian. Hem. Gunian. Sudah ngantuk begini. Mengapa masih keras kepala? Sakit. Sakit di mana? Bahu sakit. Gunian. Kamu demam. Lu Chenyo. Jangan. Gunian, kamu demam. Aku akan cari dokter Du untukmu. Lu Chenyo, aku tidak. Aku tidak. Baik. Aku mengerti. Suruh dokter Du datang ke sini. Ham. Gunian, apa yang harus aku lakukan denganmu? Dashao. Dashao, tenang saja. Kondisi kandungan Nyonya muda baik-baik saja beberapa hari ini. Terlalu lelah. Barusan sudah pakai obat penurun panas. Istirahat beberapa hari akan baik-baik saja. Terima kasih Dokter Du. Menergu, 2 hari ini sering lembur. Sekarang naskah lomba sudah dikumpulkan. Kenapa tidak di rumah? Istirahat beberapa hari. Masih banyak yang harus. Pekerjaan selanjutnya yang harus dilakukan. Direktur Gu, kamu terlalu serius. Dashao baru saja menyuruh asisten khusus untuk datang dan bilang kamu hari ini istirahat di rumah. Kenapa kamu datang? Kemarin kan masih demam. Saya sudah baik-baik saja. Dia juga baik-baik saja. Kalau ada apa-apa telepon saya. Siapa Gunian? Gunian, tolong tanda tangan terima. Ini barang ibuku. Siapa yang menyuruh kamu mengantar ini? Saya tidak tahu. Saya cuma kurir. Gunian. Bukan sudah sepakat tidak memberitahunya. Ada apa ini? Orang dari departemen desain bilang, ada paket lokal. Mengantar sesuatu ke sini. Nyonya muda melihatnya. Langsung tahu ibunya ada masalah. Panggil Dokter Du. Ya, Gunian, kamu bagaimana? Saya mau ke rumah sakit. Kamu sudah begini, mau pergi kemana lagi? Saya mau ke rumah sakit. Lepaskan saya. Gunian, ibumu sudah tidak di rumah sakit lagi. Masih mau pergi. Bagaimana kamu tahu? Kamu melakukan apa pada ibuku? Saya mengakui semuanya. Kenapa kamu menyakiti ibuku? Kamu sudah janji padaku. Kamu tidak akan menyakitinya. Kamu curiga padaku. Lu Chenyo. Saya hanya punya dia satu-satunya keluarga. Saya mohon. Kembalikan pada saya baik-baik. Kamu mau aku ngapain? Aku akan lakukan semuanya.
Sudah tenang. Lu Chenyo, Kalau sudah tenang dengarkan aku baik-baik. Ibumu sekarang baik-baik saja. Cuma minggu lalu, dipindahkan oleh Gulin ke rumah sakit lain. Aku sudah suruh Meng Cheng cari tahu keberadaannya. Meng Cheng. Ah bukan. Bukan aku. Adalah, Xiao Yang Nenyuan. Keluarga Gu main curang. Mira kecekat. Dia pakai ini. Untuk ancam kamu. Makanya dia suruh aku. Untuk ngelakuin ini. Selama ini sembunyiin dari kamu. Takut kamu khawatir. Pikirnya setelah nemuin Nyonya Gu. Baru kasih tahu kamu. Maaf, Lokasinya udah ketemu. Sama kurirnya juga. Cari tahu juga. Lokasi. Saya kira. Cuma bisa di Rongcheng. Citra Pembangunan Sepala. Orang kira. Sudah periksa sekitarnya. Semua rumah perawatan masih belum nemuin keberadaan Nyonya Gu. Rong Cheng. Nyonya muda. Tenang aja. Dashao bilang. Meski harus gali Rongcheng. Sampai kedalaman 3 meter. Pasti nemuin Nyonya Gu. Gunian, hadiahnya udah diterima. Wang Ruikin, kamu bawa ibuku. Dibawa kemana? Tenang saja, asal kamu nurut. Ibumu baik-baik saja. Kamu mau apa? Di acara tender besok, aku tidak hanya harus menang tender, tapi aku juga ingin mendengar. Lu Chenyo mengumumkan. Keluarga Lu memberikan investasi 5 miliar ke keluargaku. Ini tidak mungkin. Aku tidak peduli. Kalau aku tidak mendengar kabar baik ini, suasana hatiku akan buruk. Aku mungkin lupa memberi ibumu obat. Mungkin juga memberi ibumu obat yang salah. Kamu yang memutuskan. Halo. Rong Cheng. Aku ingat. Keluarga Gu punya sebuah rumah tua yang terbengkalai di Rongcheng. Nyonya muda, cepat kirimkan lokasinya padaku. Aku akan mengirim orang untuk mencari. Aku akan ambilkan air untukmu. Lu Chenyo. Maaf tadi. Aku bicara tanpa berpikir. Jangan menangis. Aku selalu di sini. Gunian. Aku menyerah. Gunian. Aku tidak bisa tidak melunak padamu. Apa kamu mau melepaskan hal-hal yang lalu? Kita mulai lagi. Aku. Dashao menemukan rumah tua yang terbengkalai itu. 2 hari ini memang ada jejak penggunaan air dan listrik. Ini yang kamu inginkan. Tunggu aku di rumah. Setelah kembali, aku tunggu jawabanmu. Tenang saja. Mama pasti akan kembali dengan selamat. Ini adalah bukti bahwa keluarga Gu melakukan suap dan kolusi dalam tender. Pemalsuan proyek ini. Mungkin lebih banyak ratusan kali dari yang aku dapatkan. Lu Chenyo, kapan kamu menyiapkan semua ini? Nian. Nenek sudah larut malam. Kenapa kamu belum istirahat? Aku juga ingin bertanya padamu. Kenapa kamu belum tidur sampai larut malam? Tenang saja. Chenyo meskipun temperamennya buruk, tapi dia bekerja. Tidak pernah melakukan kesalahan. Kamu juga sedang hamil. Harus istirahat lebih awal. Tunggu dia kembali. Aku ada hal yang sangat penting. Ingin memberitahunya. Baiklah. Lu Chenyo. Lu Chenyo, kamu di mana? Nyonya Lu, semua bukti sudah aku kumpulkan. Tunggu Mama kembali. Aku akan memberitahu semua hal kepada Lu Chenyo, membantu kamu mendapatkan keadilan.
Nyonya Lu. Lu Chenyo, aku ada kabar baik. Chenyo, kamu memanggilnya cukup mesra ya? Bagaimana dia sudah setuju denganmu? Aku ingatkan kamu sekali lagi, tender ini akan segera dimulai. Gunian, ternyata kamu di sini. Lu Chenyo kenapa tidak datang? Apakah dia sudah bosan? Kamu bawa mama aku kemana? Itu tergantung pada penampilanmu hari ini. Kalau kamu tampil baik, mama kamu ada di rumah perawatan. Kalau kamu tidak tampil baik, mama kamu ada di neraka. Wang Ruiqing, jangan terlalu jauh. Kita sudah bilang dulu, aku akan kasih tender padamu. Kamu akan lepaskan ibuku. Ya, aku makin lancang. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sikap sombongmu kapan itu? Kenapa hari ini seperti anjing terlantar? Gulin, dia kan istri pertamamu. Apakah kamu masih punya nurani? Jangan banyak bicara. Bagaimana dengan kontrak investasi? Lu Chenyo tidak memberikannya padamu. Biarpun aku mati, aku tidak akan investasi pada orang yang lebih rendah dari binatang. Tidak mau terima baik, terima buruk saja. Lihat dulu ini. Dari mana kamu dapatkan ini? Gulin, banyak orang di sini. Atau aku akan umumkan dokumen ini di depan semua orang. Atau kamu kembalikan ibuku padaku. Aku tahu kalian bawa dia ke Rongcheng dalam 3 jam. Kalau tidak melihat ibuku, dokumen ini akan muncul di headline semua media. Gunian, kamu berani. Ini kan usaha keluarga Gu yang sudah puluhan tahun. Kenapa aku tidak berani? Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Keluarga Gu sudah busuk. Aku ingin bakar habis. Bawa wanita itu kembali padanya. Kamu gila kasih orang padanya. Kita pakai apa untuk mengontrolnya? Kalau tidak kasih sekarang, segera bangkrut. Dia tidak main-main. Dan 11 Yu. Masalah 11 Yu. Dia pasti akan beritahu Lu Chenyo. Ya. Aku masih punya Gu 11 Yu. Bagaimana dengan video di Dashcam? Suami kamu jangan sampai setuju padanya. Kalau tidak 11 Yu akan hancur. Isi dari dokumen ini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kamu mau pilih perusahaan dan masa depan atau mempertahankan Gu 11 Yu? Ayah, kamu harus pilih dengan baik. Ayah kamu tidak bisa tidak peduli padaku. Aku tidak mau masuk penjara. Diam kau. Tidak mau masuk penjara. Apakah mau ayah yang masuk? Bawa kembali perempuan itu. Sekarang juga. Gu Zong tidak baik. Orangnya hilang. APA, bagaimana mungkin? Kami juga tidak tahu. Kemarin masih baik-baik saja. Hari ini pagi, orangnya sudah hilang. Bodoh. Cepat cari orangnya. Bawa kembali padaku. Tidak perlu cari lagi. Lu. Nyonya muda, ibumu sudah sampai di rumah sakit. Aku sudah suruh orang jaga 24 jam. Jangan khawatir. Baik. Ternyata kamu. Kamu benar-benar si rubah licik. Kamu berhasil membujuk Lu Chenyo untuk membantumu mencari orang. Ngomong-ngomong, Lu Chenyo mana? Aku ada sesuatu untuk memberitahunya. Tidak boleh bilang. Apa kamu mau membunuh Gu 11 Yu? Itu sudah seharusnya dia terima. Dan juga, bukti ini. Sebelum aku ke sini, sudah aku serahkan ke polisi. Perempuan berani-beraninya kamu. Aku akan membunuhmu. Bukan tidak ada balasan. Waktunya belum tiba. Kalian pergi dan bertobatlah di penjara besi. Tidak. Aku tidak bisa masuk penjara. Nyan, maafkan ayah. Sekali ini saja, aku bisa memberikan 50% saham. Tidak. Aku bisa memberikannya semua padamu. Tidak perlu. Segalanya tentangmu membuatku muak. Seseorang. Nyan, dengarkan ayah. Nian. Lu Chenyo mana? Aku punya kabar baik untuknya. Nyonya Lu, ada tanda-tanda bangun. Nyonya muda, Dashao sedang dalam perjalanan. Kecelakaan. Apa? Lu Chenyo. Bangunlah Lu Chenyo. Nyonya muda, jaga kesehatanmu. Bagaimana keadaannya? Jika Dashao tidak bangun, anak dalam kandunganmu adalah satu-satunya keturunannya. Tidak. Dia pasti bisa bangun. Lu Chenyo. Bukankah kamu punya sesuatu yang ingin ditanyakan padaku? Tanya aku apakah aku mau mulai lagi denganmu. Aku punya jawabannya. Kamu tidak ingin mendengarnya. Aku punya hal yang sangat penting untukmu. Wah, kakak ipar datang cepat ya.
Benar juga. Jika tidak cepat datang, mungkin tidak akan sempat melihat kakak untuk terakhir kali. Binatang. Kamu perempuan berani memukulku. Kurang ajar. Tidak menghormati yang lebih tua, tidak menghormati kakak ipar. Saya mewakili nenek dan Lu Chenyo akan menghukummu. Memanggilmu kakak ipar. Benar-benar merasa diri penting. Kamu ini siapa sih? Keluarga Lu. Tidak ada urusanmu. Iya Xiao. Chen Qian di sini, mengganggu istirahat Dashao. Istirahat apa sih? Menurutku, dia sudah mati otaknya. Masuklah semua. Kalian semua sudah lihat. Lu Chenyo tidak akan lama lagi hidupnya. Kita harus segera mengambil keputusan. Lebih baik, saya usulkan, merekomendasikan ayah saya sebagai presiden baru. Menggembel Ali Sepinana. Semua saham Lu Chenyo. Meng Cheng. Mimpi di siang bolong. Kamu bilang apa? Lu Chenyo hanya terluka. Dokter belum memberikan kesimpulan. Tapi kamu di sini mengutuknya. Apakah ini didikan keluarga Lu Erxiao? Atau jangan-jangan kecelakaan Lu Chenyo adalah ulahmu? Kamu ngomong apa sih? Jika tidak ingin diketahui orang, kecuali tidak melakukannya. Saya meludah. Kamu ikut campur apa? Bukankah kamu hanya tahanan yang dia pelihara? Kamu ini siapa? Berkata seperti bisa menghukumku. Lu Erxiao, ingat baik-baik. Saya bukan burung kenari dan tidak melakukan kejahatan. Dan aku adalah istrinya yang sah. Hasil kompetisi desain mewah sudah keluar. Aku memenangkan penghargaan emas tahun ini. Jadi, aku bukan hanya istrinya, tapi juga manajer umum perusahaan. Sekarang aku punya hak untuk memberi pelajaran kepada wakil presiden Lu. Dan dia tidak sendirian. Dia masih punya nenek, Nyonya Lu, dan aku serta anak-anak kami. Bahkan jika Lu Chenyo tidak bangun, aku akan menjaga bisnisnya. Apa katamu? Hei Fangze. Gunian. Kita lihat saja nanti. Bisnis seperti medan perang. Di medan perang senjata tak pandang bulu. Jangan sampai kau terluka. Nona besar Gu. Jangan sampai kau menyesal nanti. Tidak akan menyesal. Lu Chenyo. Bukan cuma operasi patah tulang kecil. Kenapa menangis? Lalu kenapa kau tidak bangun-bangun? Obat bius operasinya belum hilang. Mataku tidak bisa terbuka. Bukannya aku sudah menyuruh Meng Cheng memberitahumu. Operasinya berjalan lancar. Bangunlah. Sepertinya tidak apa-apa. Semua niat baik kalian. Presiden sudah mengerti. Sekarang presiden perlu istirahat, silakan pulang. Presiden Lu istirahatlah. Kami pergi. Kakak besar kau tidak apa-apa. Aku tahu kau berharap aku ada masalah, tapi istriku masih menungguku pulang. Sepertinya kalian tidak akan berhasil. Sekarang aku beri kalian dua pilihan. Pertama, pergi dari perusahaan sendiri. Jangan pernah kembali ke Dongjiang. Kedua, aku akan memanggil polisi. Biarkan polisi menyelidiki. Masalah kalian menyewa pembunuh. Suruh mereka pergi. Silakan dua orang. Apa jawabanmu? Jawaban apa? Kamu baru saja bilang sama aku tentang jawabanmu. Dan hal penting. Sekarang aku punya banyak waktu. Ingin dengar kamu bicara. Lihat pasangan ini bagus banget. Iya, Aku sudah bilang, jangan adakan pernikahan lagi. Kamu yang maksa. Nian, aku ingin kasih kamu pernikahan yang sempurna. Anak-anak kecilku. Kasih muka dong. Nanti keluar lagi. Ada apa? Dua anak kecil ini benar-benar tidak tahan disebut. Ingin keluar ikut ramai.